Nah, saya ingin Taruna ini juga produktif, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga dengan berbagai karya atau penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya. Begitu. Nah, Soko ini mungkin padat. Ya, dulu permasalahannya juga luar biasa. Jadi izin acara akan kami mulai. Mengawali acara pada hari ini, marilah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Karang Taruna. Hadirin dimohon berdiri. Jati bantu
cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pemegang amanah dan rasa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Bersatu berpadu bersama Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada Camat Suko, Bapak Masluman SH MSI beserta Forkopimda Suko, dan yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, Ketua Karang Taruna Kecamatan Suko terpilih, pengurus Karang Taruna Desa se-Kecamatan Suko, dan seluruh undangan yang hadir pada sore hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini atas seizinnya kita dapat hadir di ruang pertemuan lantai 3 Kecamatan Suko dalam acara pengukuhan pengurus Karang Taruna Mandala Putra Majapahit Kecamatan Suko periode 2024-2029. Hadirin, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Abdul Muin, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Camat dan Forkopimda yang saya hormati, Bapak Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan Karang Taruna Kecamatan serta pengurus Karang Taruna Desa yang saya hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala berdoa. Yang kuasa, semoga acara pengukuhan dan pembinaan Karang Taruna kali ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak dan ibu guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan pendahulu kami. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhoi. Allahumma Rabbana firlana dzunubana wa dzunuba abaina wa dzunuba ummahatina wa dzunuba ustadzatina wa dzunuba imamina wa dzunuba jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan bersama pengukuhan pengurus Karang Taruna Mandala Putra Majapahit, Kecamatan Suko periode 2024-2029 yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan. Kepada yang bertugas disilakan. Keputusan Camat Suko nomor 050-10-416/313/2024 tentang pengangkatan pengurus Karang Taruna Mandala Putra Majapahit Kecamatan Suko Mojokerto periode tahun 2024-2029 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 mengangkat kepengurusan Karang Taruna Kecamatan Suko masa bakti tahun 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, pengurus sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas bersama-sama dengan pemerintah kecamatan dan komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi oleh generasi muda, baik bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Ketiga, pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas masa bakti selama 5 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa bakti berikutnya. Keempat, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber pendapatan lain yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kecamatan Suko pada tanggal 22 Mei 2024, Camat Suko tertanda Mas Lukman SKMSI. Persiapan pengukuhan kepada Bapak Ibu yang akan dikukuhkan disilakan untuk mengambil tempat. Yang terhormat Camat Suko berkenan untuk menempati tempat pelantikan. Kata-kata pelantikan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sebelum kami lantik, kami akan mengajukan pertanyaan kepada saudara-saudara yang akan menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Suko masa bakti 2024-2029. Apa Anda sebelum dilantik untuk menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Suko, Anda merasa dipaksa yang lain? Ya. Kalau tidak, apakah Anda setuju dan sanggup dengan jabatan yang akan Anda emban selama 5 tahun? Apakah Anda sudah siap untuk saya lantik pada hari ini? Siap.
Selanjutnya kepada calon pengurus Karang Taruna untuk dapat menirukan janji pengurus yang akan saya bacakan. Demi Allah saya berjanji. Satu, akan melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus Karang Taruna Kecamatan Suko dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dua, taat pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga Karang Taruna serta ketentuan organisasi lainnya. Tiga, setia dan teguh pada amanah temu kalian. Empat, memegang teguh rahasia jabatan dan bersedia mempertanggungjawabkan jabatan saya tersebut secara moral maupun organisasi. Pelantikan selesai, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Turut mengundang Camat Suko, Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, Ketua Karang Taruna terpilih dan Kasih Kemasyarakatan Kecamatan Suko. Penandatanganan pertama oleh Ketua Karang Taruna terpilih. Penandatanganan kedua oleh Camat Suko. Dan selanjutnya penandatanganan oleh para saksi. Saksi pertama oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Dan berikutnya oleh saksi kedua Kasih Kemasyarakatan Kecamatan Suko. Baik, penandanya adalah sambutan Ketua Karang Taruna kepada Saudara Fahruddin Eko Wijayanto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan hikmahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam doa ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini menjadikan saya untuk menyampaikan sambutan pertama saya sebagai Ketua Forum Komunikasi Kecamatan Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna tingkat Kecamatan Suko. Jadi teman-teman di sini semuanya kita undang dan kita kukuhkan adalah sebagai pengurus Karang Taruna tingkat Kecamatan Suko. Jadi selama ini mungkin kita tidak punya kepengurusan seperti ini. Ini mungkin pertama kali di Kecamatan Suko. Maka dari itu saya minta bantuan dari teman-teman semua, Ketua Karang Taruna Desa Kecamatan Suko, untuk mari bersama-sama membangun Kecamatan Suko bersama-sama. Banyak masalah sosial
ekonomi dan lain-lain yang mungkin terjadi di desa masing-masing, dan juga banyak potensi-potensi yang masih bisa kita kembangkan di Kecamatan Suko. Maka dari itu kita sebagai pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan berkomunikasi dengan pemerintah Kecamatan Suko, ya, bisa menjalankan semua program-program yang mungkin dicanangkan oleh Bapak Camat atau mungkin Bapak Ibu Bupati. Jadi kita di sini sebagai pemuda berinovasi bersama-sama, belajar bareng, membangun bareng, mungkin itu. Mungkin sekian sambutan singkat saya. Jadi selanjutnya nanti mungkin saya minta pengarahan dari kakak-kakak Karang Taruna Kabupaten, juga Bapak Camat, dan juga nanti Ibu Bupati yang masih dalam perjalanan. Kami minta bimbingannya, arahannya untuk kedepannya yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Hadirin, untuk selanjutnya adalah sambutan Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto. Kepada Saudara Agus Supriyanto kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat Suko selaku Pembina Umum Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan Suko beserta jajarannya. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto yang hadir pada sore hari ini, yang saya cintai sahabat-sahabat pengurus Karang Taruna Kecamatan Suko yang baru saja dilantik periode 2024-2029, serta yang saya hormati Bapak Sekdes atau perwakilan dari seluruh desa se-Kecamatan Suko. Salam kesetiaan kawanan sosial, salam persahabatan, salam aditya karya maut wayada, Karang Taruna Mandala Putra Majapahit. Jadi pemanasan biar ya. Paling tidak nanti ketika ibu masuk salamnya protokol nanti ya, ketika ibu masuk kita berdiri, terus habis itu kita yel-yel kita biar dengan semangat. Salam kesetiaan kawanan sosial, salam persahabatan, salam aditya karya maut wayada, Karang Taruna Putra Mandala Majapahit. Ya, lama saya tidak turun ke kecamatan sehingga batuk lagi gitu. Iya, karena saya sering ke kota sekarang. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di aula Kecamatan Suko dalam rangka pelantikan Forum Pengurus Karang Taruna Mandala Putra Majapahit dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat selaku Pembina Umum Karang Taruna Suko. Ini sangat luar biasa kepedulian dari Bapak Pembina Umum di Kecamatan Suko, dan mudah-mudahan semangat ini tidak berhenti sampai di sini. Tepuk tangan buat Pak Camat. Dan saya juga mengucapkan selamat kepada pengurus Karang Taruna di Kecamatan Suko,
karena pada tahun 2023 kemarin kita melakukan temu karya ya. Temu karya terpilih sampai Mas Eko tanya kapan dilantik, terus kapan berorganisasi. Dan alhamdulillah hari ini secara resmi Karang Taruna Mandala Putra Majapahit dilantik oleh Pak Camat. Jadi saya tertarik ketika saya melihat Karang Taruna Mandala Putra. Mandala yang berarti lingkaran. Iya Mas? Iya. Sama sih kayak gitu. Terus diawur gitu ya. Kan? Tinggalan. Jadi artinya filosofinya hari wes pokoknya gitu ya. Tepuk tangan. Saya mencoba menargetkan bahwa Mandala itu artinya dari bahasa Sanskerta itu kalau nggak salah, ya mohon koreksi kalau salah ya. Mandala itu lingkaran, putra Mojopahit. Jadi anda yang di sini dengan nama Mandala Putra Mojopahit ini artinya sebuah lingkaran putra Mojopahit. Nah artinya ketika bicara lingkaran berarti di situ kan tidak tahu di mana awalnya dan di mana akhirnya. Ini sangat luar biasa. Lingkaran berarti kita semuanya harus bergandengan tangan. Rasa persahabatan, rasa kesetiakawanan sosial yang tidak ada artinya. Jadi setelah forum pengurus Karang Taruna di Kecamatan Suko ini dilantik, saya berharap organisasi ini tidak berhenti sampai di forum pengurus kecamatan, tapi lingkaran ini bagaimana semangat ini dari pengurus kabupaten kecamatan kita sampaikan, kita ajak rekan-rekan desa di desa masing-masing, kita ajak semua para pemuda yang ada di desa-desa utamanya di Kecamatan Suko untuk pulang ke rumah besar kita, yaitu Karang Taruna. Sanggup? Halo? Sanggup? Jadi selama ini bahkan tadi saya sempat izin Bapak Ramil ya, sempat ditanya Bapak Ketua Karang Taruna, apa peran Karang Taruna selama ini? Kok tidak pernah dengar, kok tidak pernah eksis dan sebagainya? Ya kan? Nah, Karang Taruna yang organisasinya diakui di dalam Permensos, tetapi faktanya di tingkat desa Karang Taruna hanya hadir pada saat 17 Agustus. Tepuk tangan. Dan Karang Taruna selama ini Karang Taruna hanya dilibatkan pada kegiatan bulan Agustus. Dan yang lebih parah lagi, Karang Taruna dibuat ujung tombak untuk mencari sumbangan. Iya enggak? Luar biasa. Nah, tapi pelan-pelan alhamdulillah dengan semangat kami bersama, kami banyak melakukan protes. Kami juga banyak melakukan komunikasi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto, yang mana pembina Karang Taruna Surya Mojopahit ini adalah Bupati Mojokerto. Bupati Mojokerto ini termasuk pembina umum Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto. Nah, di era pengurusan Karang Taruna Kabupaten Mojokerto ini historinya luar biasa. Kami dipilih, itu terpilih ya 2018 dan kami dilantik tahun 2019. Jadi dipilih pada saat eranya Pak Mustafa Kamal Masa, terus habis itu dilantik eranya Pak Pungkasiadi, habis itu vakum. Ya, vakum karena pada saat itu ada PJ. Ya, PJ. Jadi pembina umum kita itu sudah 3 kali. Dan ketika dilantiknya Bupati Mojokerto dan Wakil Bupati Mojokerto di tahun 2021, nah kita baru menjalin komunikasi.
Ya, wis mari dikukuhkan, mari dipilih 2018, 2019 dikukuhkan, mari ngono KTP bergerak COVID. Nah, ketika COVID semuanya harus apa? Istilahnya dulu itu apa COVID? Lockdown. Setelah itu 2020 dilantik yang pembina umum Karangtaruna itu Bu Ivina Mamawati, sehingga apa? Sehingga kita di era kepemimpinan Karangtaruna Kabupaten Mojokerto ini 4 kali ganti pembina umum, sangat luar biasa. Tepuk tangan. Nah, alhamdulillah dengan pembina umum ini akhirnya kita menyamakan persepsi, kita membantu menjalankan program-program. Jadi Karang Taruna itu saya tidak mau, teman-teman Karang Taruna di kabupaten juga tidak mau Karang Taruna hanya hadir pada saat bulan Agustus. Tapi bagaimana Karang Taruna ini bisa ambil bagian menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Mojokerto, mitra strategis pemerintah yang ada di kecamatan dan tingkat desa. Sehingga kami punya program. Programnya apa? Kita melakukan pembenahan organisasi, kita melakukan komunikasi. Bagaimana UMKM bisa dijalankan? Bagaimana agenda-agenda sosial yang ada di tingkat desa? Karena kita ini adalah para pejuang. Yoda, ya. Aditya Karya Mahatva Yoda, Aditya kecerdasan, Mahatva itu budi pekerti, Yoda adalah pejuang. Nah, kita ini dilahirkan sebagai pejuang sosial. Maka kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka untuk membantu pemerintah di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten penanganan sosial. Sanggup? Sanggup? Oke. Terus apakah rekan-rekan ini Karang Taruna selama ini, mohon maaf, Karang Taruna arek nonoman itu kan rawan sekali dengan apa? Pengaruh narkoba. Maka Karang Taruna sebagai solusi bagaimana mengajak rekan-rekan yang terlanjur sudah apa istilahnya terlanjur senang memakai narkoba, terjerumus dan sebagainya. Tugas kita adalah mendampingi mereka untuk kembali berkarya untuk masa depan diri kita sendiri dan juga masa depan keluarga. Ini peran yang sangat luar biasa. Tapi apakah ada bayarannya? Kalau ya. Jadi alhamdulillah teman-teman mestinya yang hari ini tergabung di dalam kepengurusan Karang Taruna ini harusnya bersyukur karena ini adalah jalan terbaik kita di dalam mengabdikan diri baik di dunia maupun di akhirat. Kita punya kesempatan yang luar biasa. Artinya dengan pekerjaan sosial kita ini harapannya kita bukan hanya membantu persoalan-persoalan sosial, persoalan narkoba dan sebagainya, tetapi kita juga secara tidak langsung menuju jalan yang baik dan insya Allah kegiatan-kegiatan ini nanti akan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal ibadah. Dan dalam kesempatan ini juga kami alhamdulillah 1 tahun kami melakukan komunikasi, kami aktif dengan rekan-rekan pengurus kabupaten. Terima kasih meskipun rekan-rekan ini terpencar, ada di Jatirejo, ada di Solo, ada di Kemaki dan sebagainya. Tetapi ketika panggilan jiwa itu harus hadir, maka kami datang untuk melakukan pembenahan organisasi yang ada di Kabupaten Mojokerto. Kami turun, kami aktif. Ya awalnya siji loro gitu kan. Tapi alhamdulillah hari ini sudah 18 kecamatan, mungkin hanya kurang 1-2 kecamatan yang belum melakukan pengukuhan, ya, pelantikan, tetapi paling tidak komunikasi ini sudah terbangun sampai di tingkat desa. Dan baru di kepengurusan Karang Taruna ini yang bisa bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto di tanggal 28 Desember kemarin kalau nggak salah ya,
12 Desember tahun 2023 kita diberikan undangan kehormatan oleh Pembina Umum Karang Taruna di Pendopo Kabupaten Mojokerto untuk acara apa kemarin? Ngobrol pintar bersama Bupati, ngopi bareng Bupati. Nah, ini sangat luar biasa. Nah, saya juga pengen bukan hanya berhenti sampai di situ. Ini nanti ada program yang mana di tahun ini, di bulan-bulan ini, bulan depan, kita akan turun langsung dengan pembina umum ke kecamatan-kecamatan untuk ngopi robusta. Ngopi robusta itu nanti yang agendanya akan disusun di setiap kecamatan. Di situ kita tidak bicara materi, kita tidak bicara Karang Taruna harus A, B, C, D, tapi bagaimana aspirasinya rekan-rekan seperti apa. Jadi bukan top down tapi bottom up. Jadi rekan-rekan di sini nanti setelah ini disampaikan dari rekan-rekan di tingkat desa, usulan-usulan potensi-potensi yang ada di desa masing-masing itu apa? Oh, misalkan di sini ada usaha helm, ada usaha ini, ada usaha ini. Coba dicari potensi-potensinya itu di desa. Terus kira-kira apa yang dibutuhkan embrio usaha yang ada di tingkat desa itu. Nah, di forum itu nanti sampaikan kepada pembina umum Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, dan saya juga hadir, Pak Camat juga hadir, sehingga apa? Sehingga Karang Taruna di Kabupaten Mojokerto bukan hanya hadir pada saat Agustusan, tetapi Karang Taruna juga bisa terlibat langsung untuk menjadi mitra strategis di pemerintah tingkat desa maupun di kabupaten, sehingga teman-teman Karang Taruna yang ada di tingkat desa tidak bisa Karang Taruna itu lepas dari kepala desa. Wah, jangan dibuat alasan. Kasihan Pak Kades, saya juga kepala desa, saya tahu persis bagaimana kondisi di desa. Pak Sekdes ini anggarannya di tingkat desa kan bisa untuk Karang Taruna di poin pemberdayaan atau pembinaan di situ bisa, dan dana desa bisa digunakan. Tetapi Pak Kades ini tidak akan serta-merta memberikan anggaran kepada Karang Taruna kalau kita tidak punya program. Selama ini yang terjadi kan teman-teman Karang Taruna mau ke booster ngajukan proposal. Lah sementara di APBD tidak ada. Gimana Pak ya? Nah akhirnya semua duit Pak Lurah di IB. Akhirnya muncul berapa? Paling dari duit 500, sedikit 1 juta dan sebagainya. Nah di forum kemarin ini, kan di tahun kemarin kalau nggak salah saya sudah menyampaikan ke teman-teman, bikin program kerja untuk tahun 2025. Kalau tahun 2020 kan berarti bikin program kerja untuk 2025. Program kerjanya apa? Sampaikan kepada Pak Kasih Pelayanan yang ada di tingkat desa. Saya punya program ini, sehingga program ini nanti bisa dimasukkan di dalam rencana kerja pemerintah desa. Setelah itu dikawal dengan BPD, dikawal juga dengan pengurus Karang Taruna, dan juga melakukan komunikasi dengan pemerintah desa sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gak asal kayak duit, tapi ketika ada anggaran untuk Karang Taruna di desa masing-masing, maka Pak Sekdes itu hanya mengawal terkait dengan apakah kegiatan ini terkait dengan SPJ-nya dan sebagainya. Bukan berarti panjenengan itu ambil uang APBD sekitar 10 juta pengelolaan, tidak. Tetapi bagaimana program Anda bisa terlaksana sesuai dengan perencanaan, dan Pak Sekdes, Pak Kades juga bisa mempertanggungjawabkan anggaran tersebut sesuai dengan di lapangan. Ini poin penting, dan ini yang harus terus kita bina. Dan alhamdulillah di tahun 2023 Karang Taruna Kabupaten Mojokerto yang awalnya luar biasa sekarang menjadi sangat luar biasa, karena Karang Taruna Kabupaten Mojokerto ini berhasil untuk menjadi juara 1 di tingkat provinsi di tahun 2020, dan kita masuk di 10 besar tingkat nasional. Maka
kita adalah bagaimana kita mempertahankan. Kalau merebut itu mudah, ya. Kalau merebut itu mudah. Saya dengan segenap kekuatan saya, dengan segenap perjuangan saya akan meraih ini. Semangat biasa. Oh katanya kepengen dari juara, itu kan semangat luar biasa. Tetapi bukan hanya semangat yang dibutuhkan, tapi bagaimana kecerdasan, strategi dan sebagainya. Dan alhamdulillah kita bisa menempuh juara satu. Untuk selanjutnya apa? Peran kita, tugas kita adalah mempertahankan yang sudah menjadi juara. Sanggup? Halo? Sanggup? Iya. Jadi ketika kita hari ini di tahun 2012 kita juara, maka harus berlanjut menjadi juara di tingkat nasional. Amin ya. Jadi seperti itu. Rekan-rekan, mari kita bangun semangat kita dari tingkat kabupaten dan dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Bangun forum komunikasi di grup masing-masing. Di tingkat desa itu ada perwakilan, sehingga komunikasi itu dari pengurus kecamatan, kabupaten sampai di tingkat desa ini bisa terbangun. Dan apa? Jadi apalagi mungkin sebentar lagi kita sudah masuk mulai tahapan untuk lomba Karang Taruna Desa se-Kabupaten Mojokerto. Ya, se-Kabupaten Mojokerto tahapannya ini sudah akan dimulai. Jadi nanti bisa melalui forum pengurus kecamatan apa sih persyaratan dan sebagainya, nanti akan kita share kapan tahapan-tahapan itu, sehingga nanti komunikasi itu tidak putus. Jadi yang tahu bukan hanya Pak Kacung saja, ya, tetapi pengurus kecamatan, pengurus tingkat desa ini bisa berkomunikasi. Dan teman-teman kemarin pengurus kecamatan sudah kita datangkan juga sang juaranya, sehingga teman-teman yang ingin menjadi juara bisa studi banding ke Jatirejo, yaitu di Karang Taruna pada asli. Jadi saya kira itu rekan-rekan semuanya, saya minta tolong dengan sangat bangun komunikasi, bangun organisasi, besarkan organisasi. Saya secara tegas selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, saya tidak ingin organisasi Karang Taruna ini dipakai atau mendeklarasikan diri untuk kepentingan salah satu pasangan calon yang akan tampil di tahun 2024. Sanggup? Ya. Organisasi Karang Taruna harus clear. Jangan seperti yang organisasi-organisasi yang lainnya menyatakan sikap bahwa saya mendukung, rugi juga. Oke? Kita harus profesional. Jadi kita harus membawa organisasi ini ke tempat yang profesional. Jangan sampai organisasi ini dipakai untuk kepentingan. Karena apa? Karena nanti ini tugas Karang Taruna adalah mengajak semua pemuda-pemudi yang ada di tingkat desa, di tingkat kecamatan untuk kembali ke rumah besar Karang Taruna. Yang mana Karang Taruna itu juga ada unsur ansor, ada unsur apa mas? Ya, pokoknya unsur semua barang lah. Jadi ayo kita ajak semua pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Mojokerto ini untuk kembali ke habitat kita, ke rumah besar kita, yaitu Karang Taruna. Oke, sanggup? Ya, saya minta itu aja. Kalau misalkan Anda secara pribadi lepas organisasi ini, Anda mendukung si A atau mendukung si B, ngomong silakan. Itu hak dari rekan-rekan semuanya. Karena ini pesta demokrasi. Ya, ya harus pintar-pintaran. Nah, bisa kalau nanti gitu aja ya. Sanggup ya? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semangat ini harus kita jaga, bukan hanya sampai di sini. Pulang dari sini, ajak semua pemuda-pemudi yang ada di desa masing-masing untuk kembali ke rumah besar Karang Taruna. Sanggup? Oke. Salam kesetia kawanan sosial. Salam persahabatan. Salam Aditya Karya Pratoyada. Karang Taruna Mandala Putra Majapahit.
kepada Bapak Masluman SHMSI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Danramil beserta seluruh anggotanya, saya hormati Pak Kapolsek yang mewakili, yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto, beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Pengurusan Karang Taruna Mandala Putra Majapahit Kecamatan Suko, beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak Sekretaris Desa se-Kecamatan Suko yang pernah hadir pada sore hari ini, yang saya hormati Kasih Kemas serta seluruh stafnya, hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita pada sore hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat hadir dalam rangka pengukuhan dan pembinaan Karang Taruna yang bertempat di lantai 3 atau Smart Room Kecamatan Suko dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto yang sudah memberikan banyak hal motivasi, termasuk bagaimana peran dan fungsi Karang Taruna di masyarakat semua akan disampaikan, dan termasuk disiplin juga termasuk yang lainnya, sehingga kami berharap banyak kepada forum komunikasi pengurus Karang Taruna Kecamatan bisa menjalani dengan baik. Karena apa? Karena tanpa ada itikat yang baik, hati yang ikhlas dan tulus, Karang Taruna ini tidak akan bisa berjalan. Seperti disampaikan tadi, ya, tadi Pak Ketua Karang ini bukan Bapak Kepala Desa. Kami juga kenapa Bapak Ketua Taruna Kabupaten kami undang Sekretaris Desa, karena mereka adalah selaku Ketua BKD. Jadi Karang Taruna ini sudah kita anggarkan lewat APBDes. Ya. Jadi sekali lagi tadi disampaikan banyak oleh Ketua Karang Taruna bahwasanya di APBDes itu sudah dipasang yang namanya pembinaan Karang Taruna. Jadi tentunya karena ini adalah uang pemerintah, sepeser pun kita menggunakan itu harus ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu saya tidak ingin ya yang selama ini Karang Taruna sebagai pelengkap saja, sebagai pelengkap penderita saja, tetapi kami ingin Karang Taruna menjadi garda terdepan di dalam pembangunan manusia seutuhnya, baik di wilayah kecamatan maupun di wilayah desa masing-masing. Dengan cara apa? Panjenengan harus betul-betul memanfaatkan ya, momentum yang ada dalam rangka untuk mencairkan kegiatan yang ada di desa. Ya, karena desa tidak akan pernah mengeluarkan anggaran tanpa ada kegiatannya. Ya, jadi kesimpulannya atau intinya, panjenengan kalau ingin didanai ya, oleh pemerintah desa, maka panjenengan harus membuat program-program kegiatan yang jelas dan lugas. Jangan sampai hanya sekedar proposal saja. Ya, tadi kalau proposal ya biasa saja, tapi tidak ada nilainya, hanya 500 saja. Tapi kalau kalian bisa membuatkan rincian kegiatan yang jelas, yang tentunya akan bermanfaat bagi masyarakat, itu pasti desa akan memberikan. Ya, jadi
karena kita dalam sistem keuangan itu semuanya harus jelas, harus transparan, ya, harus ada kegiatannya. Uang tidak boleh dibagi-bagi, ya, tapi harus ada kegiatannya. Sekali lagi kami sampaikan, bagi yang di luar pengurusan pemerintah desa, yang mungkin ada yang belum pernah ketemu di desa, bahwasanya uang Karang Taruna sekarang ini sudah disediakan di APBDes. Biasanya bentuknya adalah terkait dengan pembinaan Karang Taruna. Oleh sebab itu, sekali lagi untuk mendukung, menunjang kegiatan panjenengan di desa, tolong ya, panjenengan harus bisa membuat program kerja, bukan proposal. Ya, program kerja itu nanti banyak. Kalau yang nggak ngerti, nggak paham, silakan datang ke kami. Kami bisa memfasilitasi. Bagaimana agar anggaran bisa itu bisa cair. Jadi kami siap membantu panjenengan semua. Kenapa? Memang kendalanya kegiatan itu adalah dana. Orang bisa berjalan, bisa bekerja, kadang-kadang itu sudah biasa. Tetapi kalau orang bisa bekerja tidak ada dana, itu namanya luar biasa. Itu kata-kata dari Bapak Ketua saya kemarin. Terus yang kedua adalah kenapa kok baru sekarang banyak dikukuhkan. Nah, mohon izin Bapak Ketua, setelah kami kemarin diadakan pemilihan pengurus, ternyata kami banyak kendala. Yang pertama kita terkendala dengan pilpres, ya. Terus dan sebagainya, terus hari raya. Terus kita mengajukan lagi karena disuruh nunda setelah hari raya dan pilpres. Sehingga baru kali ini kami mohon maaf Bapak Ketua bisa melaksanakan kegiatan ini. Namun demikian kami tidak sampai di sini. Akan kami bina, akan kami arahkan bagaimana agar Karang Taruna yang ada di wilayah Kabupaten ini bisa berjalan. Ya, tentunya namanya pembinaan. Nanti kami tidak hanya sekedar retorika. Tadi kami sampaikan, ya, saya bosori ya. Banyak kalau nggak paham terkait dengan bagaimana cara nyogrok anggaran desa, datang ke kami. Ya, kami. Kenapa? Karena memang kami sering dikeluhkan Bapak Ketua. Karang Taruna ini diperintah tapi nggak ada kegiatan. Ketika minta dana selalu dikatakan nggak ada anggaran. Sekarang sudah ada. Tinggal pandang saja bagaimana teknis pelaksanaannya agar anggaran bisa cair. Ya. Jadi biar pandangan bisa jalan, desa tidak salah menganggarkan, maka kami siap membantu secara total. Saya kira itu ya, baik menghormati karena waktunya ini sudah menjelang maghrib. Nanti kalau saya banyak bicara dipikir ya habis mau disampaikan banyak sebulan lagi ya. Saya cuma menggarisbawahi ya, tolong Karang Taruna ini kalau saya dilantik, saya bukan, tolong kalian sudah mengucapkan sumpah dan janji ya, camkan sumpah dan tersebut dan ejawankan ke wilayah masing-masing. Kenapa? Karena adalah generasi terus kami. Karena adalah garda terdepan kami. Maka kami perlu menganggap orang untuk mengorbitkan atau membesarkan namanya di wilayah kami. Ya. Jadi monggo kita bersama-sama bagaimana agar Karang Taruna yang ada di Kecamatan Sugeng ini bisa eksis di dalam pemerintahan wilayah kecamatan maupun desa dalam membangun masyarakat seutuhnya. Bagi yang saya hormati, Peter Pan bersama Orang Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf, saya Idris Soksani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan selamat datang kepada Bupati Ibu Kota Itvina Formawati MSI di ruang pertemuan kantor Kecamatan Sugeng. Salam setia kawan Indonesia. Salam bersama. Salam alisi yang karya bangsa Indonesia. Salam dalam pertemuan jamaah. Jaya, luar
duduk kembali. Kami sampaikan selamat datang kepada Bupati Mojokerto Ibu Dr. Eksana Sama TNSI dalam acara pengukuhan Karang Taruna Mandala Putra Majapahit Kecamatan Suko periode 2024-2029. Dan izin akan kami sampaikan bahwa pengukuhan sudah dilaksanakan dan sudah berlangsung sambutan ini. Dan oleh Ketua Karang Taruna terpilih juga sambutan dari Ketua Karang Taruna Kabupaten Mojokerto serta dari Camat Suko. Dan untuk selanjutnya mohon dikenalkan kepada Bupati Mojokerto untuk dapat memberikan sambutan dan arahan. Kepada yang terhormat Bupati Mojokerto Ibu Dr. Eksana Samawati MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati, ini nggak ada dari Kementerian Dinas Sosial? Tidak ada ya? Oke, Bapak Camat Suko beserta Bapak Ramil Suko Menteri Sana. Juga yang saya hormati Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kabupaten Mojokerto beserta segenap pengurus. Juga yang saya hormati Ketua Karang Taruna atau juga Forum, kalau di Kecamatan Forum juga Ketua Forum Pengurus Karang Taruna Kecamatan Suko beserta segenap anggota. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, adik-adik Karang Taruna yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah matur nuwun sangat. Jadi ini agendanya adalah pelantikan Forum Pengurus Karang Taruna. Yang dilatih sinten kemawon. Coba katakan, saya nggak tahu. Kalau satu baris ke depan, di depan. Dua baris. Oh yang berseragam, termasuk yang di belakang. Enggak, yang berseragam di belakang. Oh, dua baris saja. Oke, baik ya. Dan ini sudah berapa forum pengurus Karang Taruna kecamatan yang sudah dilantik? Terus sudah 16, tinggal 2. Yang 2 Pacet. Oke, Pacet dan Gede. Karena nanti kalau sudah terbentuk semuanya, maka berikutnya adalah Kopi Robusta dulu. Oh iya, Kopi Robusta. Kopi Robusta kepanjangannya Ngobrol Pintar bersama Bupati Semangati Pemuda. Oh iya. Oke, baik ya. Nah, jadi dan sudah nanti agenda Kopi Robusta berikutnya adalah lomba Karang Taruna. Oke. Jadi ini kalau jelas kalau materi gimana kalau teman-teman Karang Taruna? Sahabat-sahabat, oh ya Fatayat ya. Saya kalau sahabat-sahabat itu di Fatayat, teman-teman ya. Baik sahabat-sahabat ada di Rusis. Gak sewu. Jadi apa? Saya memang sudah berkomitmen untuk memberdayakan Karang Taruna. Begitu. Karena Karang Taruna ini adalah satu potensi yang sangat luar biasa dari berbagai sisi, terutama dari produktivitas para pemuda yang nyuwun sewu saat ini di dunia kerja, di lapangan kerja. Kita sangat membutuhkan orang-orang yang bisa bekerja cepat. Sekarang itu patokannya cepat. Orang-orang yang bisa bekerja cepat dan orang-orang yang bisa bekerja cepat itu adalah orang-orang yang menguasai dunia digital. Dan itu adalah para pemuda, sahabat-sahabat semuanya. Nah,
bawah Kemensos ya, di bawah Kemensos, sehingga kemudian memang ini dihubungkan dengan upaya penyelesaian berbagai permasalahan sosial, di mana menurut sewu permasalahan sosial ini kalau ditarik korelasinya itu juga berhubungan dengan masalah ekonomi. Nah ini saya cerita tadi, saya terlambat membiak karena ini tadi siang ada agenda sidang paripurna untuk pertanggungjawaban pemerintah tahun 2023. Kemudian kita melaksanakan, jadi rapat paripurna karena tadi harusnya jam 1 mulai jam 2 sehingga selesai jam 3. Padahal agendanya jam 2 itu harusnya kita melantik Basnas Kabupaten Mojokerto. Nah, akhirnya pelantikan Basnasnya dimulai jam 3, selesai sudah jam 4 lewat. Karena saya harus mengukuhkan ada sumpah yang harus dibacakan sambutan dari Basnas Provinsi Jawa Timur itu, dan kemudian baru saya bergeser ke sini. Nah makanya kenapa ini saya ceritakan, karena nanti juga ada hubungannya dengan Basnas Kabupaten Mojokerto yang baru saja dilantik. Karena ini berhubungan dengan permasalahan sosial. Nah sahabat-sahabat Mojokerto, saya sampaikan kepada Basnas Kabupaten Mojokerto yang sekarang ini Basnas itu persyaratan ketuanya itu, pimpinannya itu, ada syarat usianya itu tidak boleh kurang dari 40. Sehingga kemarin itu ada shelter, dites, ada shelter. Nah ada yang nilai tertinggi, nilai yang paling tinggi, karena kalau Basnas itu harus paham tentang zakat, infak, sedekah. Siapa yang boleh disaluri zakat, yang infaknya kemana, sedekahnya, ini kan ada aturan agamanya sendiri, nggak boleh keliru kan begitu ya. Sehingga ada tes ilmu agama ini. Dan ternyata yang paling bagus nilainya itu punya 80 tahun. Jadi tidak bisa saya lantik. Gitu akhirnya ya yang bawahnya, dan alhamdulillah ini yang jadi ketua tadi saya pilih yang paling muda dari yang nilainya mencukupi, yang jadi yang nilainya bagus. Saya ambil yang paling muda karena saya butuh dia bisa bergerak dengan cepat. Saya sampaikan bahwa Basnas itu menerima zakat, infak, sedekah dari seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dan sahabat-sahabat saya kasih tahu bahwa selama ini Basnas Kabupaten Mojokerto itu baru hanya menerima zakat, infak, sedekahnya para ASN, belum yang lain. Gitu. Nah penyalurannya kita yang korelasikan dengan teman-teman di dinas sosial. Salah satunya kemarin untuk beasiswa ini kita bekerja sama dengan Hipaudi untuk membiayai anak-anak PAUD yang yatim dan tidak mampu, uangnya langsung ditransfer ke rekening lembaga sekolahnya, sehingga betul-betul uang itu dipakai untuk biaya pendidikan, bukan untuk konsumsi. Nah contohnya seperti itu. Dan saya bilang saya akan berani untuk meminta pada instansi-instansi yang lain di luar pemerintah kalau Basnas ini sudah transparan dan akuntabel. Jadi nanti kalau orang aku nyerahno sodako sak ini, sopo sing nerimo sodakoku, nanti bisa di-track. Kalau mau dicek langsung bisa. Itulah transparansi. Nah ini yang saya tuntut dari Basnas tadi, sehingga kemudian nanti ke depannya ketika uangnya itu sudah banyak, ini bisa dikorelasikan nanti dipakai apa, karena dinas sosial itu harus punya data permasalahan sosial mana yang harus diselesaikan. Nah untuk lansia yang tinggal sendirian dan sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, Basnas itu menyediakan makanan ya sehari 2 kali dari warung terdekat. Tapi masih sekian orang belum bisa mencakup seluruh lansia yang seperti itu yang ada di Kabupaten Mojokerto. Uang Basnas ini juga bisa untuk pelatihan. Kemarin Basnas Provinsi itu uangnya banyak sekali. Kemarin pelatihan ada payung kenapa begitu ya, gitu. Jadi sak rombongnya dikasih, jadi bahannya dikasih, jadi itu untuk medali mutu dia nggak boleh, Pak Mumboni sendiri nggak boleh. Jadi ayamnya dia tinggal goreng saja, sudah frozen, tinggal goreng, diberikan rombong, penyajian, quality kontrolnya oleh ownernya dan pembiayaannya dari Basnas Provinsi Jawa Timur. Jadi bisa dipakai untuk pengentasan kemiskinan dengan kegiatan yang produktif secara ekonomi. Nah saya ingin
juga produktif, tidak hanya secara ekonomi tapi juga dengan berbagai karya dan penyelesaian berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya. Begitu. Nah, Soko ini pemukiman padat. Ya, itu permasalahannya juga luar biasa. Oke, jadi ini tadi ya saya pakai baju ini baju produk dari Karang Taruna Pandan Prajan, Karang Taruna. Ya, jadi yang batik masih muda-muda, makanya desainnya anak-anak muda. Kayak batik tua itu ya batik pada umumnya. Batik yang dipakai masnya yang di belakang itu batik yang konvensional. Nah, ini kan batiknya beda dan kainnya juga beda dan modelnya juga berbeda. Gitu, ini batik-batik yang dipakai anak-anak muda, orang-orang yang freestyle dan ternyata dia lebih banyak jual ke luar negeri daripada dalam negeri. Karang Taruna, kayak nonoman, yang banyak yang sampai itu, gitu. Dan kemarin dia dipesan souvenir pernikahan dari Eropa. Karena pewarnanya ini alam, ini bukan warna kimia, ini warnanya alam. Yang ini kalau biru kemarin pakai indigo, daun indigo yang diekstrak, gitu. Jadi dia pakai warna alam dan kemudian ya ternyata souvenir luar negeri itu pernikahan itu dikasih inisial nama yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan untuk Ibu Dewi gitu ya, jadi diinisial DB. Jadi benar-benar dan tidak sama satu dengan yang lain, custom. Nah itu dan itu mahal. Dan ini kalau dilempar di pasar pada umumnya ini harganya antara 500 sampai 700. Karena dia pasarnya luar, gitu. Kan kelihatannya simpel kan, desainnya simpel. Ada yang gambarnya pemandangan alam batiknya. Gitu. Nah makanya hal yang produktif ini itu ya perlu untuk istilahnya ditangkap. Apa yang bisa Karang Taruna lakukan? Ya untuk bisa produktif sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekitar sahabat-sahabat semuanya. Gitu. Nah, salah satu juga yang bisa ditangkap itu apa? Bimbel. Gitu, bimbel untuk anak-anak. Karang Taruna yang bikin. Gitu ya. Atau misalkan belajar bahasa Inggris. Gitu kan ya, bisa. Apapun saya nggak tahu karena di Soko ini banyak pemukiman padat perumahan. Pasti di situ yang kita kesan kayaknya seperti itu. Ya. Gitu. Dan hal-hal yang lain ya bisa saja kalau di bidang pertanian ya apa yang bisa dilakukan. Kemarin ada petani milenial yang saya sempat apa istilahnya semacam podcast gitulah itu bareng. Nah dia itu melon suka kalau nggak salah itu suka kemana ya kemarin itu lupa saya. Jangan ya. Nah kecamatan Soko kan. Nah begitu. Modongan ya. Jadi sekarang ini ketika air itu kalau susah, jadi kalau siram-siram itu nggak lagi pakai disemprot-semprot dibuang-buang airnya, tapi sesuai dengan kebutuhan tanaman itu dan itu bisa diatur kapan nyiramnya, seberapa airnya yang diberikan itu dengan apa yang dengan cinta. Seperti itu. Semuanya bisa produktif apapun. Tapi baru-baru nggak bisa sendiri gitu. Nah maka saya mengucapkan terima kasih. Saya berharap ini tidak hanya sekedar pelatihan ya. Tadi itu ada mantan dari Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur mantan burung gelantik cucunya biru katanya. Mari dilantik ojo turu gitu. Ada yang biru Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mas Musa. Beliau kiai dan ilmuwan juga, gitu. Nah makanya kalau sudah dilatih seperti ini, bagaimana eksesnya? Dan itu ya butuh kompak. Dan jadi ke depan saya pengen Karang Taruna tidak hanya sekedar menjadi panitia penyelenggara kegiatan 17
harus memikirkan untuk seperti yang kemarin saya contohkan. Yang tak cerita kemarin saya ke Jakarta Muslim Bangnas itu ada pameran-pameran, salah satunya itu adalah pameran dari Kalimantan, salah satu kabupaten di Kalimantan. Dia itu di situ banyak tanaman sawit gitu. Nah, ada bagian dari tanaman sawit itu yang terbuang dan itu dipakai untuk membuat traynya telur. Bisa bayangkan traynya telur ya? Telur itu dibikin telur jajar-jajar. Dan itu sangat kuat sekali. Dan di situ dipakai ada rawa-rawa yang juga dipakai untuk beternak itik. Itiknya dengan kualitas yang bagus, sehingga kemudian di situ limbah-limbah itu bisa dipakai untuk menunjang produktivitas dari peternakan itu. Nah itu keren, itu luar biasa. Dan dari itik itu selain telur, kemudian juga dagingnya itu daging asap, jadi dijual dalam bentuk kering kayak daging gitu. Tapi itik. Nah yang kayak gini itu ya kan ide yang apa ya istilahnya itu ya, out of the box gitu. Kalau orang-orang itu kan cenderung mempertahankan yang sudah dilakukan. Nah kita itu butuh melakukan sesuatu yang berbeda. Dan itu sekarang yang dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan. Nah maka saya sudah berkomitmen gitu ya, dari data statistik ya kita itu PDRB pendapatan domestik regional bruto. Jadi artinya ini ada koyone wong sak Kabupaten Mojokerto dijuluki. Terus dibagi jumlah penduduk. Terus kemudian dibagi dalam apa istilahnya gajian itu bulanan ya 12 bulan. Nah PDRB Kabupaten Mojokerto itu 57% itu sumbangan dari industri besar. Padahal yang bekerja di sana itu kurang lebih cuma 10% dari angkatan kerja yang ada di Kabupaten Mojokerto. Sisanya sebagian besar penduduk Kabupaten Mojokerto bekerja di bidang jasa. Ini yang banyak di perdagangan dan pertanian. Pariwisata. Sepertiga itu bekerja di dunia pertanian. Nah ini yang kemudian nanti harus dikejar ke depannya. Sekarang masalah besar kita di dunia pertanian adalah bahwa petani-petani kita itu tuwek-tuwek. Dan kemudian anak-anak muda itu terjun di lapangan pertanian turun ke sawah. Tapi bagaimana pengelolaannya menjadi pertanian yang modern dengan digitalisasi. Dan itu jaga petani si tuwek-tuwek itu ya gak mudah gitu loh. Nah ini butuh anak-anak muda ini. Jadi kalau saya dibilang begini ya, sekarang tantangannya pemerintah itu dituntut untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Nah ini menjadi masalah besar ketika para pencari kerja itu ya melamar ke perusahaan-perusahaan untuk lapangan kerja di perusahaan, padahal yang sewu di luar perusahaan itu lapangan pekerjaan itu juga banyak, tapi itu tidak tercapture, tidak ketemu. Jadi kita yang tugasnya pemerintah itu bagaimana, ini tantangannya gitu. Salah satunya adalah saya selalu sampaikan karena ini nanti harus direalisasikan, utility maintenance. Bisa bayangkan nggak utility maintenance AC? Hampir setiap rumah punya AC, AC ini perlu dibersihin, filternya, freonnya kudu ditambah. Itu namanya utility maintenance. Coba kita hitung berapa AC yang ada di Kabupaten Mojokerto, berapa tukang AC yang ada di Kabupaten Mojokerto. Belum lagi Magicom, mesin cuci, kulkas, setrika, mixer, blender, itu butuh maintenance. Dan saya rasa belum banyak yang kemudian melirik itu. Kalau teman-teman Karang-Taruna, sahabat-sahabat ini yang dilirik kemarin ya, yang diminta itu masih bengkel. Butuh juga, karena sepeda motor itu butuh maintenance. Tinggal bagaimana mengatur supaya customer itu tetap motor. Jadi ngerti sepeda motor itu punya alat pelanggan tetap, gimana caranya punya pelanggan tetap? Itu upaya ganti oli kapan, direno, perlu dijemput. Yuk kan hal seperti itu dulu yang jangan terus diem aja buka bengkel kayak ini ngomong. So, betul sangat. Sama seperti saya bilang ke Mojorejo,
punya kolam renang, butuh biaya untuk maintenance kolam renangnya. Lho, nek pemerintah yo gak pengen moroni bulanan rek, bayari aja sekali datang bayar. Datangi itu kerjasama dengan sekolah-sekolah yang punya ekskul berenang. Datangi sosialita yang suka berenang. Datangkan di sini pelatih renang. Nanti bayarnya pun bulanan. Jadi satu mau suka bulanan atau bayar ya untuk berapa kali. Itu kayak di salon-salon itu kan facial. Kalau bayarnya 6 kali dapat potongan. Tapi kadaluarsanya sekian kok. Mari ngono mergo sibuk gak teko ya, tapi nanti habis banyak masuk gak facial. Itu trik cara gitu loh. Pengelolaan secara modern. Dan saya kalau orang-orang konvensional ya nggak bakal kepikiran sampai situ. Nah ini saya melihat, aku belum cek ya RTH itu sudah jalan dengan baik atau belum. Nah Karang Taruna mau punya ide nggak untuk RTH Soko? Itu ada RTH Soko belum? Mau punya ide nggak? Saya masih bilang sama kepala DLH-nya, bikin aturan. Ini harus ada yang jualan banyak, harus ada live musik. Lalu orang ngopi-ngopi, ya ambil makan kacang atau apa, tapi udah ditoto. Harus ada temanya. Kalau nggak ada temanya, ya berdoa ini pun mau dodolan liar. Sama seperti di dalam misalnya mau jari itu nego-nego itu. Iya. Suatu saat saya harus ngatur itu supaya punya nilai jual yang tinggi. Nah, konsep ya nggak? Sumpah lihat kayak gitu. Itu barusan tak tanami rumput gara-gara korpor. Sekarang sudah buyar, saya masih gaya paru ngomong rumputnya. Loh iya Pak. Tapi yo iya wargaku, betul. Masyarakat kita. Mungkin kalau coba saya ke ini, saya yakin tidak semuanya orang mau bertemu. Gitu. Nah maka ya peluang-peluang ini yang harus dijemput itu. Itu kalau kita punya keramaian ya butuh Mojokerto sing dhisik kudune kan dari orang tua. Tapi kadang-kadang Mojokerto itu kurang apa ya, kurang cepat, kurang gercep, ya, kurang sakit, kurang juga daya tahannya itu kurang gitu. Aku kan bergetan kemarin itu, ya soal pekerjaan, mari ngomong tulang kok kuat menjadi perusahaan. Padahal orang kerja meroyokan gitu kan. Karena sebenarnya kalau masih muda itu aja jangan terlalu mahal menjual dirinya. Karena kalau masih muda itu sih butuhnya pengalaman. Niku larang. Jadi jangan terus saya digaji berapa, begitu. Makanya, nah, ya jadi ini mindsetnya harus numpungin karena suatu saat nanti Karang Taruna perlu dikelompok ini diceluki wong-wong yang out of the box, yang sudah punya pengalaman senior opo, karena semuanya pasti mereka itu satu berani melangkah, dua punya daya jual, mampu bertahan, dan yang ketiga siap susah siap sombong. Orang berhasil kayak gitu. Kalau mau enak saja nggak bakal dapat apa. Nanti baik, saya ucapkan selamat atas pelantikannya. Harus segera disiapkan apa yang harus segera dilakukan. Inti yang pertama bagaimana forum yang mengurus Karang Taruna Soko ini bisa berjalan. Nomor satu adalah kepedulian. Kalau nggak punya kepedulian ya nanti akan banyak pertimbangan. Gak pernah membawa yang pertimbangan. Maka kepedulian itu penting dan bagaimana kemudian bergerak sama. Nggak akan bisa oleh sendiri-sendiri, harus bareng. Dan pasti nanti tidak akan mudah. Banyak yang harus ya dikorbankan, tapi nanti hasilnya pasti akan luar biasa. Tidak hanya sahabat-sahabat yang akan mengerti hasilnya, tapi masyarakat di tempat tindakan semuanya pasti akan juga merasakan hasilnya. Nah, dan yang bisa sampaikan, menurut Pangapunten Kata dari saya cakap, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.